Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini ada sesuatu yang spesial dan khusus. Aku datang ke tempatnya Om Adnan, Om. Nah, jadi aku datang ke tempatnya Om Adnan ini merupakan salah satu peserta The Real Hobbies yang kemarin kita adakan di 88 Red Gallery yang berhasil dipercayakan untuk dititipin ikan Iya, sampai betul. ke kontes. Sampai dengan kontes Nah, nanti. jadi mohon izin aku jelasin teman-teman, kenapa kita memilih dan mensortir beberapa orang untuk bisa ikut workshop. Satu, karena keterbatasan tempat. Yang kedua, kita benar-benar mau mencari kualitas. Ketimbang daripada banyak-banyak tapi jarang ada yang aktif. Kita ber-15 ini ya Om ya? Ber-15 Om Nah, kemarin. Pesertanya ya? Pesertanya. Peserta. Kita ber-15 ini, tapi kita semua punya keaktifan, semuanya dapat menyerap ilmu dengan penuh. Ber-16 sama aku. Aku peserta juga teman-teman di sana, gitu loh. Cuman memang ada mentor-mentornya, ada Om Rafiq, habis itu ada Bang Dedi, ada Bang Dwek, Bang Dwek, terus Doni, Korendi juga. sama Bang Deni, sama Korendi ya. Korendi ya. Dari 88 Red Gallery selaku kebanyakan tempat. Nah, itu semua disortir sama pembicara, bukan aku yang nyortir. Jadi semua sortir, apa yang disortir dan apa yang dilihat, teman-teman yang mendaftar itu diminta IG dan FB ya. Iya. Untuk kita profiling, gimana sharing-sharing ikan yang dipunya, ikan apa aja yang pernah dipelihara dan segala macam, supaya kita benar-benar bisa habis workshop berangkat ke kontes. Jangan sampai habis workshop baru mau beli ikan. Jadi susah, ya kan? Makanya itu kita melihat kesiapannya dulu. Betul. Kesiapan dari para peserta, oh benar-benar mau belajar memang karena sudah punya ikannya. Dan ikannya punya potensi. Jadi jangan sampai nanti ada peserta yang udah masuk, ikan tak potensi, kalah di kontes dibilangnya penjual lagi yang menang. Iya kan? Semua penjual mulu. Padahal aku pribadi sangat tahu di arena, penjual pun diatasnamakan pembeli. Bayarnya nggak mau turun ke arena. Biasanya ya Om ya? Betul. Nah, jadi ini salah satunya Om Adnan. Jadi kita mau lihat progres dari ikan itu, tapi sebelum itu ternyata di sini udah banyak banget ikannya di sini. Jadi izin kita sembari muter-muter baru kita lihat ikan yang dititipin ya. Silakan Ko Antoni, silakan. Nah, dititipin dari 88 Red Gallery, teman-teman. Jadi kita mau mulai dari mana ini Om? Silakan Om, mau pilih yang mana? Izin dari sini ya Om ya? Boleh. Oh ternyata banyak banget, bagus-bagus. Nah, ini dengan tank ukuran berapa Om? Ini tanknya ukuran 2 meter dikali 80 cm. Siap. Atasnya juga sama, tingginya ini 80 cm kira-kira. Oke, diisi berapa ikan? Ini dulu waktu pertama kali masih kecil-kecil ini muat kira-kira 20 ikan. Siap. Nah, sejak ini lumayan besar, kita coba sortir lah beberapa dengan kapasitas saya yang sedikit. Kira-kira ada yang bagus ya, saya bentuk di solitaire tank. Harapannya sih gedenya lebih bagus. Oh, jadi ada solitaire tank lagi nantinya. Betul. Oh, nanti kita lihat ya teman-teman. Betul. Jadi di sini kira-kira tersisa hampir 14 ikan, yang 6 ada di sana. Oh, jadi total 20 awalnya. Total 20 Dari ikannya. ukuran? Dari ukuran kira-kira 8 cm. 8 cm? 8 cm, segede kelingking segini. Aduh, nggak rentan peliharanya Om? Dulu sih memang iya, karena dulu memang rentan. Namanya ikan kecil tuh pasti punya sifat yang rentan, Om. Siap. Cuman sekarang kan banyak sekali konten-konten yang edukatif gitu ya, dan kita bisa learning by doing dari kreator tersebut, sehingga kita bisa pelan-pelan lah. Yang paling penting adalah kita konsisten. Siap. Gitu ya. Memang yang paling penting sebenarnya bukan ikannya gitu ya, tapi sebenarnya mental yang memeliharanya gitu. Oh, ya. gitu. Ya, kita sebenarnya juga perlu kesiapan ya, kayak waktu gitu ya. Terus juga ya referensi kalau memang suatu hari ikan ini sakit, persiapannya apa saja. Tapi minimal itulah yang paling kira-kira disiapkan. Oke, izin Om. Apa perbedaan? Ini sekarang udah besar-besar banget. Ini Besar. minimal udah 40-50 cm. Betul, 45 sampai dengan 50 cm. Oke, ikannya. 45 sampai 50 cm teman-teman. Kita mau izin belajar nih Om. Kita mau izin belajar pengalaman bahwa dari pelihara 8 cm sampai 45 cm up ini ada perbedaan-perbedaan setiap fase dalam melakukan perawatannya nggak sih Om? Sangat ada. Dimulai dari apa Om? Contohnya? Dimulai dari ukuran tank dulu. Siap. Jadi di mana dulu waktu ikan 8 cm itu tidak boleh langsung taruh di akuarium sebesar ini dulu. Oke, siap ya, Om. Kalau saya melihat kesiapan ikannya, atau saya juga belajar dari konten-konten kreator sebelumnya, ya ikan ini untuk ukuran kecil kita harus di tank yang lebih kecil. Oke. Saya punya tank 100 kali 50 kali 50. Dibesarkan selama 3 bulan itu kira-kira sampai dengan 15 cm. Oh, itu ketinggian air izin Om? Ketinggian anggirnya nggak boleh tinggi-tinggi Om. Kan tanknya tinggi 50, ketinggian air di? 30 saja. Oh, di 30. 30 saja. Heater Betul. tetap nyala?
Heater tetap nyala, Siap. gitu ya. Nah, setelah itu untuk pakan biasanya kita menyesuaikan dengan ukuran mulut ikan ya pastinya. Oke. Nah, itu ada cacing beku saja ya, paling kadang-kadang kita ajarin makan jangkrik atau makan udang-udang yang kecil-kecil untuk sebagai pengenalan lah ya. Wih, mantap. Itu saja. Terus begitu ukuran kira-kira 20 cm, mulai nih kita ajarin jangkrik. Ya kadang-kadang kita kasih ulat Jerman dia mau. Oke. Dan udangnya kadang-kadang sizingnya bisa lebih besar agar pertumbuhan ikannya Lebih cepat gitu. lebih cepat. Oke. Nah ternyata memang ketika pakannya itu dicampur di ukuran 20, ya itu ternyata pertumbuhannya juga lebih baik kira-kira Lebih seperti maksimal. itu, lebih maksimal gitu ya. Nah, dari tank, izin Om, dari tank itu dipindah pada saat size berapa Om? Kalau saya pada saat ukuran 22 cm, saya pindahkan ke akuarium ini. Oh, aku dua fase pemindahan. Dua berarti? fase pemindahan Oke, di siap. sini. Hanya saja yang perbedaan dengan pada hari ini ukuran air. Oh, oke. Dulu airnya pada saat dia 22 cm, ukuran airnya cuma setengahnya saja. Oh, oke. Nah, seperti itu. Ketika beranjak sampai dengan 30 cm, baru saya coba pelan-pelan kita naikin selama 1 bulan gitu ya, kita naikin, kita belajar naikin. Makanya di situ bisa kita lihat pipa adjuster gitu ya. Oh, sambung-sambungan. Betul gitu ya. Saya karena saya coba itu, ya saya pakai adjuster, ya pelan-pelan saya naikin. Oke. Ya, supaya melihat perkembangan adaptasinya juga Om. Kalau Siap. memang ikannya beradaptasi, ya saya gas. Tapi kalau memang kira-kira nggak beradaptasi, ya saya belum bisa naikin lagi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, izin pertanyaan ini mungkin banyak banget yang masih bingung, termasuk aku pribadi sebenarnya. Makanya aku coba tanyakan, aku aja bingung. Ketika memang ini dibilangnya satu batch nggak akan berantem satu koloni arwana ini, super red ini tidak berantem dalam satu koloni. Dari tank 100 ya, 100 itu ya? Betul. Dari tank 100 ketika pindah ke tank ini, Iya. kan berarti lepas koloninya. Mereka kan pindah satu-satu kan? Betul. Ada yang duluan masuk dan segala macam. Ah, itu terjadi pertikaian dulu nggak sih itu? Enggak Om, jadi gini, pada saat kita pindah dari 100, tangki 100 itu ke 200 ini, kita juga pemindahnya sama-sama bareng. Oke. Sama-sama bareng. Kalau yang namanya ikan berantem, pasti terjadi berantem lah. Cuma tidak semasif apabila dia tidak saling mengenal, kira-kira gitu. Pernah saya juga coba gitu ya, ikan yang sudah saya karantina keluarin, beberapa satu gitu ya, terus kayaknya kurang beradaptasi nih, namanya masih belajar kan. Ya. Saya coba cemplungin lagi, dia mulai di minggu-minggu pertama fase itu udah kurang mengenal lagi, agak berantem berkelahi gitu ya. Oh, karena udah lupa tuh. Agak sedikit lupa mungkin Berantem ya. karena jarak berarti. Kayaknya jarak yang misalkan kita kayaknya. Siap, siap. Daripada berantem sama orang nggak dikenal, lebih serius mukulnya ya. Siap. Izin lanjut Om. Siap Om. Nah, kemudian kalau misalkan tentang parameter air sendiri, dari baby sampai besar seperti ini, ada permintaan parameter air yang berbeda nggak? Oh iya. Kalau parameter sebenarnya kita mengikuti ini ya, mengikuti sesuai desain yang apa yang kita punya di rumah. Siap. Nah, jadi memang untuk air di rumah saya ini menggunakan air pump Yang diendapkan ya? yang diendapkan. Siap, Om. Sehingga di PDAM ini kan kita mau nggak mau kita terima saja kan bentuk airnya seperti apa. Betul. Pernah sih kita ukur secara TDS dia kira-kira di angka 100 sampai dengan 150. Oke. Tapi ya mau diapakan lagi, apalagi namanya hobi kan pengennya senang gitu ya. Iya. Ya sudah, pelan-pelan juga kita adaptasikan, yang paling penting airnya diendapkan dulu sih sebenarnya itu Diendapkan. saja. Untuk menghilangkan kadar klorin itu pun tidak sempurna sebenarnya ya. Pastinya. Cuman mengurangi aja. Betul gitu. Nah, gitu. Tapi selama ikan masih beradaptasi dan tidak berubah karakternya, bagi saya It's okay. sudah it's okay, jalan saja gitu. Oke, jadi memang dari awal tidak ada yang muluk-muluk dalam melakukan pemeliharaan arwana Betul, ini. betul Om. Betul Om. Oke, jadi untuk kepercayaan filternya sendiri Om menggunakan SAM sama top berarti ini? Betul. Nah, gimana Om? Jadi, dalam versinya Om Adnan nih. Ya. Jadi ini juga kita masih belajar juga ya. Siap. Ini juga belajar dari beberapa teman-teman. Nah, ini memiliki 2 sistem filter. Yang pertama ada filter SAM di bawah. filter SAM yang di bawah. Oke. Itu kira-kira ukurannya kecil, 120 kali 40 kali 40. Siap. Lalu ada filter tarang. Oke. Nah, sebenarnya ini lebih ke fungsi ya Om ya. Siap. Jadi kalau untuk yang SAM filter ini lebih ke untuk menanam bakteri, ya, Siap. sama mekanikal juga ada. Oke. Yang top ini sebenarnya untuk dosing saja gitu. Jadi kotoran-kotoran yang di bawah ini bisa keangkat. Niatnya seperti itu saja sebenarnya, tidak ada hal yang oke. lain gitu. Siap. Oke, jadi kalau gitu memang apapun yang kita pelihara, menurutku pribadi ya, hasil dari pandanganku, apapun yang kita pelihara mengenai filter, mengenai SAM maupun top, itu balik lagi ke penyempurnaan mekanikal dan biologis. Betul Om, itu saja 2 hal itu. Jadi dari kecil sampai besar tidak ada yang muluk-muluk tuh. Tidak ada yang muluk-muluk Om. Oke. Gitu.
Yang paling penting sebenarnya kita konsisten dan jangan tidak dirubah-rubah ya Om ya. Oke. Nah saya hampir nggak pernah ngerubah-rubah filter ini ya. Oke. Ya paling kalau misalkan dia ngeblok gitu ya, saya coba bersihin, ya sudah selesai itu aja. Mantap. Nah itu saja. Nah izin kita mau lanjut lagi Om. Mangga, silakan. Kita izin ke sana. Silakan. Karena belakangan ini tuh banyak yang nanya kok. Jadi itu belakangan tuh banyak banget yang nanya aku, pelihara satu ikan, media bakterinya sampai berbok-bok. Buat apa ikannya cuma satu, biolotnya nggak banyak dan segala macam. Nah ini 1:1 teman-teman, SAM-nya. Aku tidak hanya 10 box atau 10 dus media bakteri, tapi aku juga pakai 1:1. Karena aku begitu mengikuti senior-senior awal. Ya, Karena apa teman-teman? Walaupun ikannya satu, menurut aku pribadi, izin ya Om ya. Menurut aku pribadi, walaupun ikannya satu, tapi kalau kita tanning, itu kan suhu naik. Suhu naik diakalinnya dengan bukan media filter. Suhunya naik itu diakali dengan SAM yang besar. Supaya suhu air tetap stabil. Makanya 1:1. Kemudian media biologis buat apa? Media biologis karena pada saat kita melakukan tanningan, itu luar biasa, lumut itu, alga itu naik. betul. Pada saat kita lakukan tanning, makanya itu butuh proses-proses itu semua untuk menekan, gitu teman-teman. Jadi semua ada fungsi dan segala macamnya lah ya. Nah kalau di sini izin Om gimana melakukannya? Jadi ininya prinsipnya sederhana saja ya Om ya. Siap. Namanya kita ini desain juga saya belajar juga dari Kawan Tony sebenarnya. Aku juga belajar di konten itu. Betul. Jadi ya gitu ya, senangnya zaman sekarang itu belajar tuh gampang karena memang konten kreator ini banyak sekali memberikan edukasi gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya, saya coba terapkan apa yang pernah di konten Om Antoni sebelumnya. Jadi ukuran tank ini 130 kali 80 kali 60. Nah, ini biasa kita punya mechanical di sini. Lalu kita juga punya biologis juga hanya biobol. Biobol ya? Biobol, karena memang dari beberapa suhu arwana juga bilang bahwa memang sebenarnya ukuran bakteri di dalam media itu mengikuti kotoran daripada ikannya juga kan gitu ya. Cuman memang waktu itu kita punya banyak ya, apa salahnya daripada nganggur kita taruh situ aja gitu. Banyak juga ini. Akhirnya banyak juga kan gitu ya. Nah, tapi ada di sini juga yang sangat penting buat saya pribadi. Mengapa saya buka ada 4 tank di sini dengan air yang banyak? Ternyata itu memiliki turnover airnya itu juga rendah jadinya. Oke. Jadi kita punya cadangan air tuh banyak Om. Kira-kira Oke. seperti itu. Ketika kita water change 10%, itu parameter itu tidak gampang berubah. Siap. Walaupun saya nggak pernah ngecek, tapi kira-kira dari teman-teman suhu arwana kira-kira seperti itulah gitu Iya. ya. Terus yang kedua, kenapa saya biarkan terbuka? Supaya tingkat konveksi perpindahan panas antara udara dan air itu lebih luas gitu ya. Oke. Karena perpindahan panas daripada lampu, dari hasil radiasi lampu, itu kan terpapar nih di air ya Om ya. Oh, yang Ya. lampu yang kita tanning gitu ya? Betul. Di sini. Nah, pertukaran panasnya kan cuma hanya di sini nih. Iya. Makanya saya juga buka tutupnya pakai tutup ini nih Om. Pakai tutup jaring. Oh, supaya tetap ada itunya. Betul, supaya perpindahan panas daripada si ikannya ini di airnya ini lebih baik lah kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tapi pernah saya cek parameternya air, temperatur air, ya cuma hanya beda setengah derajat saja. Wah. Begitu dipaparkan pakai lampu tanning, kira-kira seperti itu. Oke, siap. Sehingga siap. agak lebih stabil lah kira-kira gitu. Om pakai lampu satu tanning? Betul, ini pakai yang apa namanya? Pakai Atomik. main atomik ya. Main atomik. Nah, cuman Betul. aku kan di rumah 4 kan, berarti harus ekstra. Betul. Jadi nggak hanya cuman bisa malah teman-teman kalau teman-teman ikutin di kontenku, aku sudah 1:1 karena aku pakai 4, Betul. belakang 2, depan 2. Aku harus menstabilkannya dengan AC. Karena memang udah panas banget kan. Jadi jangan sampai perubahan parameter yang buat malah si ikan nggak nyaman. Iya. Ya gitu. Karena memang kita melakukan progres, tentu ikan harus nyaman ya Om. Izin Betul, ya. betul. Begitu ikan nyaman, ikan sudah tidak gerasak gerusuk, pelan-pelan progres itu baru akan Betul. menaikkan warna si ikan, dari body dan segala macam lah teman-teman, banyak pengaruhnya untuk kenyamanan si ikan. Kayaknya memang kalau memang lampunya lebih banyak, itu kan temperatur di ruangan si akuarium ini juga pasti lebih naik ya. Iya. Ya makanya kalau AC-nya itu lebih ada ya lebih bagus karena itu jadi force cooling, ambient temperaturnya juga bakal lebih rendah lagi nantinya. Nah, makanya di rumah juga aku selain pokoknya ya ini semua balik lagi, aku tidak pernah menyuruh, tapi aku menginformasikan apa yang aku gunakan. Kalau kayak aku kan di rumah, aduh pakai AC, pakai ini. Wah nanti tiba-tiba kalau terlalu over, kalau suhu lagi berubah banget, kita tanpa sadari, tiba-tiba air bisa terlalu dingin misalnya. Karena ada AC, ini terlalu besar, SAM-nya.
Nah, aku selalu jaga nih dengan heater. Betul. Aku heater aku selalu set di 27. Mau aku pakai nggak pakai 27 ketimbang ketika memang ikan lagi sakit baru aku naikkan 30 sampai 32 tergantung ikannya sakit apa. Nah, jadi aku selalu jaga di heater sebenarnya. Jadi bisa jangan sampai terlalu dingin, jangan terlalu panas juga. Sesuai yang dibutuhkan sama ikan sih, teman-teman. Nah, ini kita banyak banget nih yang ada di sini nih, Om. Ini bagian dari satu batch. Bagian dari satu batch. Ini semuanya sama. Ini satu batch semua. beli awal sekali sampai sekarang udah banyak. Nambah Ini luar biasa. satu tank, tentunya jadi banyak juga. Jadi banyak. Wow, ini puas banget sih duduk di sini. Iya. Oh, ini tempat nongkrong ini. Nah, tuh. Tempat nongkrong, wih, enak banget sih. Jadi kalau malam hari kita sambil gini aja, Om. Tapi 2 nih kursinya. Satu lagi siapa? Ko Antoni lah. Oh, siap. Oke, nah ini nih keren-keren ini pilihan-pilihannya Om Adnan ya untuk di single tank karena memang untuk di progress. Tadi progres beberapa. Oke. Ini sedang apa Om? Tanning ya? Yang mana, Om? Yang ini? Ya, jadi ini saya juga lagi coba belajar ya. Siap. Ini beberapa ikan memang sulit beradaptasi di akuarium. Oke. Iya. Nah, saya lagi coba lampu tanningnya Mayin ini yang 2700K ini. Oke. Saya coba untuk menjadi lampu view. Nah, ternyata Kenapa begitu Om? kemarin dengan lampu dengan tidak adanya lampu ya, ini ikan ini kurang beradaptasi. Oke. Betul. Nah ternyata ya gitu ya, nggak tahu saya ikan ini punya masing-masing karakter. Begitu dia kita kasih lampu, ikan itu lebih aktif, Oke. makannya lebih baik. Ya mungkin karena memang sinar UV-nya itu dapat ya di badannya ya. Karena di sini kan ruangannya tanpa sinar UV ya. Oke. Begitu dia kena UV mungkin ikannya jadi lebih sehat. Lebih gampang adaptasi. Betul. Dan ditambah water change-nya juga kita kan setiap hari juga Oke. kita lakukan gitu. Nah, jadi teman-teman, ini yang aku bilang setiap ikan tuh punya karakter masing-masing ya Om. Nah, jadi tuh kayak ikan ini butuh pencahayaan. Habis itu ada ikan lain yang memang butuh kerucukannya kenceng, kerucukan pelan, arus gitu ya. Ya. Nah, walaupun satu batch itu tidak terpungkiri. Nih kayak gini aja sama yang atas, satu batch tapi beda. Beda Om, iya. Ya kan? Yang ini nih sama yang ini. Betul. Nah ini Gitu. saya coba nih Om ya kan orang bilang kalau tanknya itu besar, Siap. ikan itu pertumbuhannya lebih besar. Oke. Nah saya buktikan ikan ini. Oke. Jadi ikan ini kecilnya sama-sama. Iya. Tapi dulu dia 6 bulan ada di tank itu. Oke. Ternyata secara sizing dia lebih grow up lebih bagus. Lebih cepat ini. Lebih cepat. Iya. Oke. Gitu. Makanya ini salah satu inilah hasil pengalaman saya lah kira-kira gitu. Tapi dayungnya ngeri juga panjang ini. Dayungnya panjang ini. Ini aku mah mata-mata pemula yang melihat dayung-dayung panjang semua bagus. Tapi masih banyak spek-spek dari para penghobis-penghobis ataupun peserta kontes yang melihat beberapa parameter-parameter lagi atau faktor-faktor lagi dari dayung panjang apa yang ada keunggulannya ya Om ya. Nggak sekedar itu sih sebenarnya. Betul, Om. Aku yang pemula begitu lihat dayung panjang aja udah nafsu gitu. Pasti ikan namanya punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Siap, betul. Tapi intinya semua ikan tuh nggak ada yang jelek. Iya. Ikan tuh punya potensinya masing-masing teman-teman. Betul. Nggak ada ikan jelek. Nggak ada. Gitu. Nah, izin Om, kita masuk ke sini. Tadi kan memang rawatan satu batch dari awal. Yang ini yang dititipkan. Betul. Dari 88 Root Gallery. Sudah didaftarkan kontes ACI nanti Sudah. tanggal berapa ya? Tanggal 17. Tanggal 17. November. Tanggal 17 November. Ini didaftarkan ukuran S, Ukuran kelas S. Iya. Bineka kelas L. Jadi belakangan kita yo. Iya. Jadi supaya nanti pas di kontes kita ada kawan. Nggak cuma berdiri liatin aja. Kalau ikan kenapa-napa nggak ada yang bisa aku tanya nanti. Ini fungsinya kita. Kita sebenarnya bukan memetak-metakan. Betul. Kita juga bisa berinteraksi sama orang yang di luar grup The Real Hobbies sih. Betul. Tapi The Real Hobbies ini cuma memang benar-benar bagi orang yang ke arena agak malu-malu apa segala macam. Ayo bisa kita saling mendorong. Betul, Om. Gitu. Saya juga alhamdulillah 5 kali ACI pernah ikut jadi visitor tapi karena nggak kenal siapa-siapa, tapi dengan adanya di Real Hobbies ya saya akhirnya bisa kenal teman-teman. Itu Oke. kan sebuah inilah berkah lah bagi kita yang pencinta ikan ya. Siap. Ikan. Jadi memang The Real Hobbies itu bukan untuk arwana saja teman-teman. Makanya kita buat The Real Hobbies Group Facebook, itu semua ikan masuk di sana. Karena memang membernya juga masih 2.000-an. Nanti ketika membernya sudah sampai 10.000, membernya 15.000, nanti aku akan taruh beberapa orang-orang yang menurut aku memang oke di bidangnya. Oke dalam artian bisa memberikan sharing apa segala. Kalau semuanya nunggu aku jawab kan repot juga ya Om. Nah jadi di sana nanti misalkan di dalam grup itu kan sudah ada Om Rafiq. Nanti aku jadikan ada label belakangnya
sebagai apa gitu, sebagai ahli atau pengamat atau sebagai apa. Nanti di belakang-belakang itu orang-orang yang punya kompeten, aku akan jadikan label di sana. Jadi mereka semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, misalkan mau lagi Arwana, ada Om Rafiq, ada Ko Randy, ada banyak di sana. Ada orang-orang yang di Arwana itu banyak di sana yang sudah tergabung, bisa aku kasih label. Mereka bisa menjawab pertanyaan dari para anggota. Oh, lagi siklit, nanti ada orang-orang yang ahli di siklit yang aku kasihkan label. Jadi nggak semuanya aku yang jawab, karena berkali-kali kita ngonten, kita juga masih belajar. Iyalah Om, sepanjang hidup belajar Om. Siap. Nah, jadi ini yang dititipkan karena memang waktu itu pada saat pada saat workshop, memang sudah dibilang dari awal bahwa ada orang yang ditunjuk. Bukan berarti yang lain tidak tidak kompeten, enggak. Semua sama-sama kompeten dalam pesertanya semua segala macam. Cuman penilaian-penilaian dari pembicara itu lebih menjurus kemana-kemana. Aku pun nggak ikut campur sih. Jadi mereka ngobrol kan di luar, aku di dalam masih sama peserta. Begitu balik sudah ada nama. Tapi semuanya oke-oke, aktif-aktif. Nah, kebetulan Om Adnan dipercaya dengan ikan es ini yang sangat luar biasa dari ekor dayung. Ini berarti ikan dari 88 Red Gallery ya Om? Iya, ini ikan dari Korendi 88 Red Gallery. Oke, wow, dayungnya mengerikan. Wah, kita melihat nanti apakah bisa dapat nomor ya Om ya? Iya Om. Namanya dapat nggak dapat itu nomor 2 teman-teman. Iya. Nomor 1-nya adalah harus dapat. Ya kan nomor 2-nya kan nggak harus menang. Iya Om. Nomor 1-nya harus dapat lah. Yang penting kita sudah berusaha maksimal Om. Ya, itu bercanda. Jangan sampai di mulut nggak apa-apa, yang penting ikut-ikut, tapi begitu terjadi nggak enak di belakang, ngedumel. Iya. Lebih baik kita dari awal udah mempersiapkan diri hanya untuk sebagai partisipan aja, partisipasi, saling kenalan di arena, saling belajar, gitu teman-teman. Nah, izin Om, aku mau minta satu masukan dari Om, satu sharingan dari Om ketika handling ikan. Berapa lama berarti udah dipegang? Ini sejak sekitar 1,5 bulan yang lalu lah ya. Udah setengah bulan lalu? Di bulan September. Siap. Memang sebenarnya kuncinya kita melihara ikan itu ya pakai tadi saya bilang Om. Kalau mental ikan itu bisa dilatih, Siap. tapi sebenarnya kembali ke mental pemiliknya juga. Oke. Yang saya bilang mental itu bukan masalah jago atau nggak jago, sebenarnya komit sama konsisten saja gitu ya. Karena kan ikan ini juga nggak butuh minta dipelihara ya, kita yang melihara dia gitu ya. Iya. Sehingga ya perawatan, makan, terus ganti air itu kan menjadi waktu yang harus kita luangkan. Siap. Nah, itulah yang sebenarnya bukan kunci sukses ya. Memang itu aja perawatannya kira-kira. Beri makan, terus ganti air yang cukup, terus ya kasih waktu luang lah main-main sama-sama gitu ya, supaya agak lebih kenal gitu Om. Ada waktu-waktunya ya. Pokoknya semua balik lagi semua ke waktu. Iya. Dan perhatian. Waktu dan perhatian. Jadi memang bukan hanya mampu membeli atau tidak, Betul. tapi memang ada hal-hal lain yang menjadi faktor lain dalam melakukan pemeliharaan ya Om. Betul Om. Gitu ya. Nah, jadi makasih banyak sebelumnya Om. Waktunya. Sama-sama Pak Antoni. Sudah berkenan boleh main-main, berkunjung di sini. Nanti kita ketemu di arena. Iya, siap Om. Jadi kalau ketemu di arena langsung geplak aja. Jangan sampai nggak disapa. Dulu kita ketemu, cuman sayanya betul-betul mau nanya, cuma malu atau gimana? Aduh. Nah, jadi teman-teman, dari apapun yang disampaikan sama Om Nathan tadi adalah satu, konsistensi mengalahkan segala sesuatunya. Iya Om. Mau nafsu kita besar, mau kemampuan kita besar, mau ilmu kita besar, tapi tidak punya konsistensi, 3 poin ini akan hilang. Betul. Nggak selamanya yang terdahulu jadi terdepan jadi terdahulu. Nggak mungkin, karena semua ada masa-masanya. Balik lagi terhadap orang-orang yang melakukan konsistensi secara konsisten, orang-orang yang bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin. Karena bicara progres ikan bukan hanya sebulan 2 bulan. Iya. Kita bicara jangka panjang yang kita lakukan sekarang untuk 10 depan ke depan, misalkan anatomi tubuh. Habis itu yang kita lakukan sekarang pewarnaan untuk 3 bulan ke depan contohnya. Bahkan bikin bineka aku baru belajar 10 bulan. Baru bisa turun di kelas L ACI nantinya. Ya. Itu 10 bulan teman-teman. Jadi ya nggak dibilang aku paling konsisten sih, paling nggak adalah konsistennya lah ya. Oke, makasih sekali lagi ya Om. Siap Om. Nah, Sama-sama, jadi Om. gitu teman-teman konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang kita. Oke sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.